Halo, halo, Eh, selamat datang kembali di obrolan pulang kerja episode kedua. Asik. Duh, Harusnya batuk karena bintang tamunya ketawa. Oke, hari ini kita kedatangan seorang ibu yang sangat cantik jelita malam ini. Malam-malam dandan ya. iya nih, bener. Seorang ibu yang sangat cantik jelita sekali ini. Perkenalan dulu lah, ibu ini siapa namanya? Coba tolong diperkenalkan biar orang-orang pada tahu lah. Oke, saya kenalin nama saya Nafika, Nafika Zuhisna lebih lengkapnya. Itu aja sih. Ya, Apa, jelasin lah. apalagi terus? Oh, Ibu jelasin sekarang. sekarang apa profesinya ini? Sedang sibuk apa ini? Kebetulan sekarang saya jadi eh, guru tapi penempatannya cukup jauh di SMK Negeri Jatiluhur di Purwakarta. Karena memang dapat penempatannya di sana, penempatan untuk tugas dinasnya. Itu sih. Mantap, mantap. Dan ini sekolah baru. Sekolah baru ya. Oke, nah Iya. eh, gosip-gosipnya, Mm-mm. gosip-gosipnya sebelum ke Jatiluhur katanya pernah ke Australia, Ibu ya? Ngajar bahasa Indonesia itu coba gimana? Tolong dijelaskan. Halo. Pernah. Pernah. Nah, ini jadi satu pengalaman juga yang sangat menarik ya. Waktu tahun 2014 itu pernah dinobatkan sebagai language assistant di Australia. Jadi waktu itu pengalaman yang menarik banget. Sebetulnya pendaftaran itu dimulai biasanya 6 bulan sebelumnya. Hmm. Dari tahun 2013 waktu itu kondisinya seperti itu. Terus akhirnya dari sana pun akhirnya ikut juga. Tapi waktu itu kondisinya saya itu baru lulus baru lulus dari S1, baru lulus S1 dan kondisinya belum punya ijazah waktu itu. Terus Hmm. waktu belum punya ijazah itu jadi agak sedikit terhambat karena harus punya ijazah S1 waktu itu kayak gitu. Ya, oke. Ya, gitu Kita sih. dibagilah kira-kira untuk yang nonton nih biar dulu tuh sebenarnya ke Australia itu ngajar berarti ya, bukan kuliah ya? Ngajar. Ngajar bahasa Indonesia ya. Kok bisa gitu? Nah, itu dia ngajar bahasa Indonesia. Jadi bisa. Nah, ini jadi kalau mau tahu si cerita kondisinya di sana itu awalnya itu kita tuh jadi ada ternyata inilah uniknya kampus UPI ya. Ada kerjasama sama Departemen Pendidikan di sana. Jadi istilahnya tuh kayak Departemen Education and Early Childhood gitu. Jadi di EECD gitu ada kerjasama di mana mereka itu akan mengirimkan pengajar asing yang asli dari negaranya untuk bekerja di sana. Jadi sebagai penutur asing langsung. Nah, Oh, itulah yang menarik. Itu ada kerjasamanya ternyata UPI itu waktu itu. Dan biasanya kerjasamanya dikhususkan untuk jurusan bahasa Indonesia sama jurusan bahasa Inggris. Waktu itu tuh kayak gitu kondisinya. Dan ini sangat menarik ya. Beruntungnya ya, waktu aku berangkat itu udah mulai ada syarat itu. Jadi waktu itu aku hmm. kondisinya yang penting wawancara, basicnya jurusannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, lalu ada juga micro teaching. Waktu itu kondisinya kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi menariknya tuh di sana. Hmm. Itu, Terus oh ya, apa? gimana? Lanjut dulu. Nah, terus akhirnya waktu itu kondisinya dan waktu itu kebetulan yang daftar banyak dan aku tuh terkendala sama ijazah. Jadi sedikit agak disinggung sama si penyelenggaranya, tapi bukan penyelenggara dari luar, tapi malah penyelenggara dari UPI-nya. Oh, belum punya ijazah ya, katanya gitu. Terus paling pakai surat keterangan lulus waktu itu. Nah, akhirnya si penyelenggaranya itu dari pihak fakultas sempat bilang, "Oh ya udah, coba aja dulu. Coba
terus dapat panggilan jadwal tes. Tesnya itu cukup menarik sih. Di tesnya tuh sama pimpinannya, Tesnya ngapain tesnya? Tesnya. tesnya itu, nah waktu zaman aku tuh masih gampang banget, bukan gampang ya, saat itu mungkin sulit. Yang pertama tuh micro teaching tentang gimana sih kamu ngajar ke asing, ke orang asing, tapi harus bagaimana. Lalu akhirnya yang berikutnya adalah caranya juga masih tetap kayak wawancara, terus sama di tes budaya. Kamu tahu budaya apa sih? Apa yang kayak gitu, dan budaya Indonesia, karena di sana kita harus perkenalkan budaya Indonesia ya. Terus yang berikutnya adalah jadi akhirnya ada tips kayak gini ya, kalau kamu tes wawancara, ini udah common banget, kalau ditanya bahasa Indonesia, jawab bahasa Indonesia, katanya kayak gitu. Kalau kamu ditanya bahasa Inggris, jawab pakai bahasa Inggris gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ditanya bahasa Indonesia tidak boleh ngomong bahasa Senegal seperti itu ya. Jadi jangan macem-macem lah gitu, katanya jangan sok-sokan, bukan sok-sokan sih, jangan lah gitu. Jangan kurang baik. Ya, jangan campur-campur intinya ya. Benar-benar. Oke, gitu jadi itu tuh sebenarnya program dari kampus ya, dari UPI ya. Iya, kerjasama dari UPI. Di sana berapa lama dulu, Fik, di Australia? Jadi waktu itu di sana itu 1 tahun. Dan itu prosesnya tuh ya, dari kita tes sampai dapat pengumuman itu sekitar nunggu 1 minggu, dapat pengumuman berupa SMS, dulu masih SMS ya, SMS. Ya, terlihat sekali ya katanya. SMS, tapi udah ada kayaknya udah masuk musim WhatsApp, sama BBM. Udah ada BB itu, zaman kita udah ada BB. 2014. Akhirnya waktu itu di SMS, dan akhirnya langsung mulai menerima surat pernyataan kamu lulus jadi language assistant itu tuh kayak gitu. Dan terus ini nih sebetulnya ya, ini sebenarnya kesalahan, bukan kesalahan sih. Intinya tuh gini. Jadi ketika ngisi formulir itu, ini buat teman-teman ya, adik-adik kelas aku tercinta, kamu harus tahu apa bedanya urban sama city. Itu kesalahan aku banget. Emang salah banget itu. Lu nggak tahu emang? Di tahun itu gue belum tahu itu salahnya. Jadi waktu itu gini, daftar itu adalah hari terakhir daftar. Yang ngasih taunya itu adalah dosen Bu Nuni. Hari itu adalah hari terakhir daftar, ngasihin berkas ya. Kalau masalah fotokopi gitu gampang kan ya, bisa fotokopi di kampus. Dia ngasihin berkas. Ketika milih berkas, dia tuh pertanyaannya gini, kamu mau ditempatkan di mana? Pakai bahasa Inggris. City atau urban. Urban tuh garis miringnya tuh city atau urban, atau yang pilihan berikutnya adalah rural atau town. Nah, di saat itu aku tuh nggak tahu bedanya city sama town, rural sama urban itu nggak tahu. Dan akhirnya pilihannya adalah rural town. Jadi ditempatkannya itu di agak sedikit ke pojok. Bukan ke kota kekinian gitu, bukan yang ini kali ya, gedung-gedung yang keren, kayak kabupatennya lah kalau di Jawa Barat kayak gitu. Perbatasan itu benar. Pinggiran kota gitu. Iya. Nah itu jadi pokoknya saat itu karena bahasa Inggris juga cukup terbatas ya, karena dari jurusan bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris cuma tahu gitu-gitu aja, dan ketika milih itu ya udah milih aja, karena itu adalah hari terakhir buat masukin berkas. Dan akhirnya penempatannya jauh banget, nggak jauh banget sih. Di mana dulu di Australia, di mana di tempat ini? Penempatannya dulu ditempatin tuh di Benalla. Benalla itu 4 sampai 5 jam dari Melbourne. Melbourne itu kan ibu kota, contohnya kayak ibu kotanya si negara bagian Victoria ya. Iya. Jadi 4 jam, 5 jam. Nah, temen aku yang milih City, yang keterima itu, dia itu cuma sekitar 1 sampai 2 jam dari Melbourne. Itu tuh bisa pakai kereta atau bis. Kalau aku ada jadwal keretanya sendiri. Jadi kalau yang di City itu keretanya masih bisa kapan aja gitu. Misalnya ada yang setiap 30 menit sekali, 15 menit sekali. Kalau enggak, cuma pagi sama sore pilihannya. Itu tuh parahnya. Lu sama aja kayak ke Kerawang dari Bandung. Itu banget. Kalau nggak subuh, sore-sore.
Bener. Dan Kocak. itu bedanya gini, kalau yang temen aku yang Siti, dia tuh apa ya, live-nya juga beda, kayak apa ya, kayak Siti yang orang kota banget lah gayanya juga, Ya, ya, ya. lingkungannya juga gitu ya. Nah kalau yang aku tuh apa ya, kamu kalau nonton film apa ya, tau gak sih film-film Amerika tapi yang ceritanya tuh di kota-kota yang sepi gitu. Oh, ini. Tuh Lu, yang belum ada gedung-gedung tinggi. lu pernah nonton ini nggak masa kecilnya Superman itu Smallville itu Smallville yang Smallville, yang kayak gitu. Smallville itu Jadi si gitu ya? rumahnya tuh cuman yang nggak ada gedung tinggi sama sekali. Gedung tuh paling cuma 2 sampai 3 lantai. Terus mall nggak ada. Itu bedanya. Serius lu? Mall nggak ada. Nah, itu sih sebetulnya. Tapi yang namanya pengalaman ya, bisa di Ya, mana aja pengalaman. Itu sih yang pentingnya. Pengalaman di mana aja gitu. apa Terus mau nanya-nanya apa lagi? yang menarik dari Benala apa dulu? Benala kan nyebutnya bukan Benala ya? Benala ya, Benala ya? bukan benala. 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 Yang menarik itu waktu itu adalah karena oh ya ini dia saking itu kecilnya itu kota ya antara satu orang dengan orang lain itu saling kenal. Uh, Dan waktu gue pertama kali pindah tuh kayak hampir satu Benala tuh tahu ada cewek berhijab yang tinggal di Benala kayak gitu. Sampai kayak itu gitunya itu sampai kotanya segede ah, apa emang? kotanya tuh kecil banget. Kalau Bandung ya kayaknya cuman Kan lu nggak segede. mungkin dong kalau di Bandung baru pindah, se-Bandung tahu lu pindah. Nah iya nggak mungkin kayak gitu. Termasuk Purwakarta pun nggak akan mungkin se-Purwakarta juga gue tahu pindah gitu. Nggak mungkin Semana itu. segede Itu Katamso. itu kayak sekecamatan iya. Dan jumlah penduduknya itu cuma 30.000 gitu kalau nggak salah. Oh, dikit ya? Sedikit 30.000, 300 apa 300 Nggak sedikit banget. seribuan. Sampai kayak kebetulan aku kan tinggalnya sama si penghuni sama si salah satu guru pensiunan bahasa jadi dia tuh guru pensiunan guru yang ngajar bahasa Indonesia. Kebetulan dia udah lama di kota itu. Saking udah lamanya dia tuh bisa ngenalin aku gitu loh. Oh, Ngenalin gue tuh kayak oh, kamu ini nih jadi bisa jadi mengenalkan tuh orang-orang tuh jadi udah pada tahu. oh, dia ini ya, sesepuh gitu ya di sana. Aduh ini. Gitu. Bahkan udah tahu aja gitu ada tahu itu ada cewek yang berhijab gitu dia awalnya bingung dari mana sampai yang Uh, uniknya itu ada satu keluarga dia itu kebetulan gue tuh ngajar anaknya oh, itu bokapnya dari Bali. Nah itu jadi saking saking kecilnya itu kota yang dari Indonesia pun gak kehitung ada oh, cuma satu dia kebetulan dari Bali dan dia kayak ngasih tahu gitu saya dari Bali gitu. Terus ada juga yang dari Malaysia. Sampai kayak gini, yang orang, jadi gini, ketika orang-orang pada tahu tuh ada yang ngajar di situ gitu ya, orang Indonesia. Sampai si orang Malaysia ini ketika tahu gue ngajar di situ, dia mencari tahu gue, dan ketika ketemu di jalan, langsung nge-invite dinner, ngajak makan malam. Dan bagi mereka itu common thing banget, biasa banget gitu. Kayak, nanti makan malam di rumah aku ya, ngajak dinner tuh biasa. Kamu nanti uh, makan malam di rumah aku ya, gitu. gak takut tuh dulu. Nah, Ada itu tapi kebetulan perasaan, ibu-ibu cewek. enggak maksudnya ada Nah, perasaan cemas atau apa takut jangan di prospek MLM atau apa gitu. nah awalnya juga awalnya aku tuh sempet ngobrol kan Hmm. sama si apa ya hostmate aku sama si senior aku nanya gitu dong. Aku diundang nih sama orang Malaysia ini, terus dia bilang nggak apa-apa, itu suatu hal yang biasa karena dia ngerasa ada orang yang satu rumpun sama dia, katanya gitu. Uh, Terus, terus aku kan sempet compare, lalu kenapa si orang Bali itu nggak ngajak gue dinner dinner juga? pelit Nah, kali si dia. orang Bali itu Pelit kali. nah, dia bilang, kita katanya gitu bedanya mungkin kalau si orang Bali itu dia asli Indonesia, dia laki-laki, kebetulan kan bokapnya ya. Oh Terus kamu iya. statusnya adalah guru dari anaknya, katanya Ih, gitu.
Segan Takut kali ya? khawatirnya, segan, takut khawatirnya kayak ada apa kali ya? Takutnya eh, kayak sogokan ke guru kali atau gimana gitu ya, nggak tahu ya Oh, gitu. ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Paham. Ada kebetulan anaknya juga kan masih di bawah umur ya. Beda kalau sama anak-anak yang udah SMA, misalnya ngobrol sama gurunya santai gitu kan, atau kadang nongkrong sama gurunya boleh, gitu aja sih. Menarik Itu menarik sekali. banget sih. Menarik. Jadi Hmm. awalnya itu kamu ditawarin kampus berarti ya? Ditawarin dari Mm-mm. kampus. Kemudian memang programnya ada di UPI gitu ya? Kalau sekarang masih ada Ada nggak? ada ada tiap tahun ada. Ya, ya. Halo? Jadi pokoknya buat ada. Nah, nih. Halo, Fik. Halo ya, nggak masuk. Mohon maaf, sinyalnya busuk. Iya, mohon maaf ya pemirsa. Tolong ya semuanya, please. Udah capek-capek dari awal. Tiba-tiba putus. Ini suara gua ada nggak? Ada. Coba gua nggak ada videonya kayaknya ya. Kenapa lu nggak ada videonya? Nggak tahu dah. Sudahlah ya. Ada yang Nah, penting ada. Diki, ini lu pakai Zoom yang berbayar itu nggak? Nggak, Ada di sekolah, bukan kan? kan. Tidak, tidak. Kan? Oke. Nggak dibayarin. Nggak. Apa kayak Google Meet kalau di sekolah? Yang for education. Nah, kenapa sih? Kok gue pakainya WebEx sih disuruhnya? Jadi Nggak tahu cukup lah. berat sinyal. Beda-beda. Nah, uh-uh. Oke, Jadi jadi masih ada ya programnya di UPI sampai hari ini ya? masih dan tiap tahun tuh banyak. Nah, yang kasihan tuh yang tahun ini Kenapa? karena dia terputus gara-gara COVID-19. Jadi ya Oh, intinya ngajar juga jadi enggak, liburan juga jadi nggak bisa, karena kan iya. semua tempat ditutup, itu sih. Itu yang kasihan tuh, yang terakhir aku dengar kayak gitu mereka Ini juga ya. bingung, jadi mereka stay at home gitu. Ya Bete jadi juga ya. sedih lah yang angkatan 2020, Uh, gitulah. Tapi Nah, pas dalam. angkatan, pas angkatan gue tuh cukup enak banget sih kata kata gue ya. Terus Lu tuh angkatan kalau pertama berarti ya apa? yang ke Australia? Enggak. Enggak, sebelumnya ada si Tesri 2012 kalau nggak salah, 2012 dulu. Sebelum Oh, 2012, pokoknya banyak. Itu dari 2012 sampai 2011 ya? iya, iya. Enggak loh. Sebelumnya ada loh, malah udah dari lama, lama banget. Jadi waktu itu aku bersyukur banget ya sama Bu Nuni, dosen aku tuh ya. Hmm, Dia tiba-tiba menghubungi aku via SMS. Dan waktu itu kondisinya baru beres sidang, terus pulanglah ke Purwakarta karena ingin merasakan euforia sidang beres gitu ya. karena Terus gabut ya. tiba-tiba di SMS, terus tiba-tiba di SMS, dan waktu itu kondisinya juga lagi nge-apply gitu, nge-apply daftar ngajar gitu Kan. ke sekolah-sekolah lain gitu. Mulai-mulai mencari-cari sekolah gitu dong. Dan akhirnya ya udahlah. Dan itu apa Dari ya, apa? rezeki ya. Mm, Dari pengalaman lu selama setahun di sana, mm. kira-kira apa sih gitu yang bikin ada sesuatu yang akhirnya ngerubah lu nggak gitu dari setahun di sana? Berarti kan benar-benar sendiri kan ya? Sendiri dalam tanda kutip. Nah, Kalau kamu masih di Indonesia keluar kota kan saudara kamu ada di kota lain yang lu bisa naik bus atau apa gitu 1 jam 2 jam paling lama 6 jam 7 jam nyampe. mm. Kalau di sana gimana? Di sana itu yang bikin ada suatu perubahan itu satu ya, di mana kita tuh harus saling care gitu, kayak help each other gitu. Karena di sana pun
ada orang asing yang mau nolongin gue gitu, yang care Hmm. sama gue. Terus kenapa gue di sini sebagai orang Indonesia ya, pas nyampe Indonesia, kenapa gue juga nggak care ke orang lain sih? Kenapa gue juga nggak belajar juga sih baik ke orang lain gitu? Karena gak ada salahnya kok lu jadi nice person gitu, jadi orang yang baik gak ada salahnya gitu. Jadi ya itu aja. Terus apa ya, budaya-budaya kayak, nah ini kayak kita makan di McD, kan sekarang udah mulai tuh di mana Oh, beresin si sendiri ya. sampah McD-nya beresin sendiri. Itu di sana tuh udah dari dulu udah kayak gitu. Terus di mana kita kalau belanja tuh selain self service tuh bener-bener self service. Kayak udah ada mesin kita bayar sendiri. Kalau sekarang sih kayak e-tol ya, kayak nge-tap Iya, sendiri. iya, iya. Kalau di sana tuh kayak gitu, kita bayar sendiri, masukin uang cash sendiri, Itu dan di kayak kota di supermarket yang kata kota lu yang di kayak di benaran tempat itu. enggak di tempat gue. Jadi kayak sekelas Jogja ya ceritanya, misalnya sekelas Jogja atau Gria tuh udah pakai mesin yang kayak gitu, mesin bayar sendiri. Jadi kita kayak nge-tag apa sih, nge-tag nge-infrared bayar sendiri ke si barcode-nya, terus kita masukin uang cash atau kita bayar pakai debit kayak gitu. Hmm. Terus itu sih yang paling berharga, sama adalah pendidikannya. Ini yang aku suka ya, yang aku suka banget, seriusan suka banget adalah kita ngajar tuh cuma dari jam 8.50 sampai jam 15. Kecuali anak usia SD. SD kelas 1 sampai kelas 2 itu kalau nggak salah, atau kelas 3 itu cuma sampai jam 2. Oh, Dan si siswa itu benar-benar pelajarannya tuh bisa milih banget. Kecuali kalau SD itu basic ya, SD pasti sama. Pelajaran itu cuma singkat, reading, writing, speaking, PE itu olahraga, sama menghitung math, sama bahasa pelajaran Indo, Balingo, kita bilangnya kelas Balingo ya, hmm, bilingual gitu. Pelajarannya sedikit banget itu SD kayak gitu. Math, science, speaking, writing, apalagi ya, itu standar banget. ya, ya. PE olahraga. Ketika masuk SMP, mereka boleh ambil jurusan yang mereka suka. Jadi udah mulai ada fokus gitu. Hmm. Nah, kebetulan ada juga beberapa anak yang masih ngambil kelas bahasa Indonesia. Itu pilihan mereka. Kalau mereka masih mau ngambil kelas bahasa, ya ambil. Itu seriusan keren banget. Masuk SMA, ini jauh keren banget. Mereka udah bisa milih jurusan, mereka mau kuliah kemana sih? Contoh, gue nih minat sama bisnis manajemen, ekonomi-ekonomian gitu ya. Nah, gue bakal ngambil jurusan itu. Mata pelajaran yang gue ambil pun ya itu, ekonomi, bisnis manajemen. Jadi kebayang nggak sih anak SMA udah belajar bisnis manajemen kayak gitu. Ah, Nah, giliran mereka SMA, mereka tuh pada balik lagi belajar bahasa. Gue nanya dong, kenapa mereka SMA masih ngambil bahasa ya? ya. Ternyata, ini tahun 2014 ya, ini tahun 2014. Mereka punya bayangan gini, karena negara kami katanya sudah memberitahu 5 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi ajang bisnis terbaik di dunia. Dan Oh, waktu itu belum ada gosip si Mea, apa sih, yang ya, ya. Asia Asia itu loh, yang Masyarakat jual beli ekonomi Asia ASEAN. gitu kayak gitu. Ya. Mereka bilang, mereka tuh 5 tahun yang kemarin tuh mereka udah bilang kayak gitu sih anak SMA-nya tuh. Jadi mereka ngambil bisnis manajemen sama ngambil itu. Terus mereka misalnya minat sama hukum, law kayak gitu, hukum atau apa gitu. Mereka ngambil mata pelajaran itu. Selain itu, ini aku suka banget ya. Eh, Sorry to say this ya, bener-bener maaf banget karena di Indonesia yang gue sebelnya guru tuh dibagi dua, ada yang honorer, ada yang Ya, ya, PNS. Nah, gue sebel kayak gitu. Seriusan ya. ya. Ini agak menyinggung, nggak apa-apa ya. It's Ya, nggak okay. apa-apa. It's okay. Karena di sana itu bener-bener terbuka banget. Jadi kayak gini, aku tuh dihitungnya sebagai lulusan S1 jurusan pendidikan, guru. Ya. Jadi mereka itu ngasih pengumuman di Departemen Pendidikan, di webnya Departemen Pendidikan, ngasih tahu nih, sekolah ini membutuhkan guru ini. Anyone, siapapun bisa apply. Bedanya adalah kalau mereka fresh graduate, gajinya segini. Iya, Gitu. ya. Karena yang dihitung Kalau jadi itu gini, jadi kualifikasi yang dan dihitung tuh pengalaman cuma ya. itu. Nah, itu dia. Itu Ya. tuh siapa aja bisa apply. Misalnya gini, ini ada kebutuhan guru matematika nih. Jadi ada di webnya gitu. Jadi kita tuh, nah salah satunya adalah ada orang Indonesia,
sekarang udah jadi warga negara Australia ya. Temen aku deket banget si Olivia. Dia ngambil pendidikan bahasa Indonesia di sana di Australia. S2-nya. Dia kayak gitu. Dia nyari di si web di IECD itu, terus dia apply. Nah, udah apply gitu, ya udah karena dia fresh graduate, gajinya ya segitu. Dan gue tuh waktu di sana dianggap sebagai fresh graduate, di mana ya udah gaji gue standar fresh graduate. Kalau udah 5 tahun ngajar nih, kalau udah 5 tahun ngajar, gajinya naik lagi. Pokoknya setiap 5 tahun tuh, setiap 5 tahun baru naik gitu kalau nggak salah. Apa setiap 2 tahun, 3 tahun ya, aku nggak ngerti ya. Pokoknya ada kenaikan gaji aja. Mereka pindah ke sekolah lain, tapi mereka udah punya pengalaman dong di sekolah sebelumnya. Nah, itu tetap dihitung. Pengalaman Itulah yang gue suka. Itulah yang gue suka gitu di sana tuh kayak terbuka banget gitu. Kamu ngajar ya ngajar aja. Nggak usah gitu, biasa aja katanya gitu. Kayak gitulah. Anda kenapa jadi curhat ini? Iya ya. Nah, terus aku suka banget adalah pendidikannya. Model pembelajarannya ya. Nih, perlu ditiru ya dan akhirnya aku meniru cara ini. Jadi mereka itu banyak pembelajaran yang mudah-mudah, nggak sulit-sulit. Terus apa ya, materinya pun gampang-gampang, nggak ngeresein atau gimana kayak gitu. Terus termasuk tugas atau PR, mereka tuh nggak heboh-heboh kayak kita. Karena mereka prinsipnya sama sih, di kita baru diterapkan ya, nggak boleh ada PR. Di mereka tuh emang nggak ada PR sama sekali. Anak SMA yang nggak ada juga gitu. Tugas ya finish saat itu juga gitu. Itulah pokoknya harus selesaikan tugas di sekolah. Buat ada kelas 1. Betul sekali. Gitu, Oke. lah. Mantap sekali. Gitu. Sayang sekali ini karena saya masih kere, jadi tidak pakai Zoom yang berbayar. Tapi emang jangan sih. Sebentar lagi selesai sepertinya. Oke. Ini aja lah, motivasi lah buat yang lagi. Misalkan ada nih yang punya cita-cita pengen jadi pengajar atau pengen kuliah ke luar negeri dari UPI gitu. Apa Pik? Ininya Pik? Tipsnya Pik? Satu ya, kamu mau dari jurusan manapun itu, please belajar bahasa Inggris. Karena itu bahasa Inggris tuh wajib, bukan wajib lagi ya. Suatu keharusan lah untuk belajar bahasa Inggris. Terus yang kedua, ini cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena beasiswa itu banyak banget. Kalau kamu S1 pengen S2 banyak banget. Kalau sekarang tuh yang lagi rame-rame dari kemarin tuh LPDP itu ya. Tapi ternyata banyak banget beasiswanya. Ada Australia Awardee gitu. Terus banyak, pokoknya cari aja kayak gitu. Terus kamu jangan patah semangat yang dari jurusan bahasa Indonesia. Peluang sangat terbuka untuk jurusan kita. Gitu. Tidak hanya bisa ngajar di dalam negeri ya, tapi di luar negeri juga bisa ya. Jurusan bahasa Indonesia itu. Oke deh. Banyak banget loh. Banyak banget di sana. Ya. Orang-orang Terima kasih Ibu Vika sudah meluangkan waktunya. Saya sangat terima kasih sekali. Lagi hamil ya sekarang ini Ibu Vika, yang ke berapa Bu? Kehamilan yang pertama, usia kandungan 5 bulan Pak. Mau ke 6. Sehat terus Bu ya. Gitu. Ya amin, terima kasih. Sehat terus. Mudah-mudahan segera berakhir ini pandemi yang tidak menyenangkan ini. Iya. Biar kita bisa ketemu. Lu semansa ini kan nggak belajar di rumah kan? Belajar di rumah. Sama kan? New normal. Ya, seperti itulah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you, Vika. Oke.